Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya memulai kitab ini dengan dia. Menulis kitab ini dimulai dengan membaca bismillah. Mengapa? Karena mengikuti ia bagi Al-Quran yang mulia dan mengerjakan ia Tuan Syekh bagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Jadi Tuan Syekh memulai kitab ini dengan menulis bismillah, dengan mengucap bismillah. Mengapa? Sebab mengikut Al-Quran. Al-Quran surah Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada sabda Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa bacanya aqta'u. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Artinya, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, ini di dalam hadis yang lain disyarahkan oleh ulama, yahtammu bihi syar'u. Yang mempunyai cita-cita itu maksudnya adalah yang dipentingkan, garis miring, diperhatikan oleh agama. Jadi setiap perbuatan yang diperhatikan, yang dipentingkan oleh agama, tiada dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka yaitu kurang berkatnya. Jadi setiap perbuatan yang tidak diperhatikan, setiap perbuatan yang diperhatikan oleh agama, yang dipentingkan oleh agama, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang berkat. Dia ada tapi kurang. Persis seperti seekor kambing terpotong ekornya. Tak ada ekor kambing tadi itu. Jadi seperti seekor kambing, jemaah. Ada kambing tadi, tapi ekornya tak ada, putus. Itu aqta'u artinya terpotong. Jadi jangan dibilang tak ada kambing tadi, ada tapi terpotong. Apa makna terpotong? Kurang berkat. Apa berkat? Kalau sayuran lemak, mahal ikannya, mahal bumbunya, tapi tak ada garamnya. Garamnya itulah berkat itu. Jamaah, arti berkat itu ziyadatul khairi, bertambah baik.
Makanya perbuatan-perbuatan yang yahtammu bihi syar'u, yang dipentingkan oleh agama, tidak dimulai dengan bismillah, maka kurang berkat. Timbul persoalan, apa yang dipentingkan oleh agama? Perbuatan yang dipentingkan oleh agama cuma dua saja, satu sunat, satu wajib. Jamaah. Jadi yang haram dilarang agama, yang makruh dilarang agama, yang mubah dilarang tidak, disuruh tidak. Maka yang disuruh agama itulah yang penting, sunat dan wajib. Berdasarkan itu nanti hukum agama yang 5 itu, halal, haram, wajib, sunat, makruh, maka membaca bismillah itu beredar di antara 5 hukum itu. Ada kala membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Itulah bagi kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i, membaca Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Tidak sah tanpa bismillah, kecuali madhab yang lain. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, tak baca bismillah tak ada masalah. Tapi mazhab Imam Syafi'i wajib. Ada kalanya sunat membaca bismillah, seperti berwudu. Ada kalanya makruh, kalau memang makruh. Contoh, mau merokok baca bismillah dia, untuk menawarkan racun rokok tadi, itu makruh. Mau main judi baca bismillah dia, itu haram. Mau pakai sandal dia baca bismillah, tak ada anjuran. Jamaah. Mau pakai slop dia baca bismillah, tak ada anjuran. Mau memulai sembahyang baca bismillah, tak ada anjuran. Maka mau sembahyang bukan pakai bismillah. Kita balik lagi ke rujukan dalam ilmu fikih. Apa sembahyang tu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Sembahyang dimulai dengan takbir, maka tak ada bismillahnya. Mana-mana yang dirujuk oleh agama memakai bismillah, kerjakan. Jamaah. Mau makan agama suruh, supaya jangan serta setan masuk ke dalam. Pakai bismillah. Mau berdoa khilaf, tapi jumhur katakan mau berdoa tak pakai bismillah. Jamaah. Ada pendapat, tapi iqlil itu pendapat minoritas. Ulama mau doa baca bismillah, tapi jumhur katakan tidak. Karena itu kalau sebelum doa ada yang baca bismillah, silahkan. Jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ternyata terhadap perbuatan-perbuatan mubah kita baca bismillah, padahal itu tidak disuruh oleh agama. Misal mau mandi kita baca bismillah, tak ada suruhan sama sekali, tak ada. Lantas dapatkah dia pahala sunat seperti yang dimaksud di dalam hadis ini? Tak dapat. Jadi mau pakaian baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai salat baca bismillah, tak dapat pahala dalam kaitan dengan hadis ini. Tapi dalam kaitan lain dia tetap dapat. Mana dapatnya? Dia mengambil berkat dari bacaan bismillah. Dari sisi itu dia tetap dapat pahala. Tapi dari sisi ia memulai berpakaian pakai bismillah, tak ada anjuran. Satu perbuatan mubah. Jadi bismillah menjadi sunat terhadap yang sunat, menjadi wajib kalau memang dia wajib, menjadi haram, bahkan bisa menjadi murtad kalau menyepelekan bismillah. Seperti permainan orang dulu, bismillah, ada tak? Bismillah, bismikun. Ini jangan diucapkan lagi. Kalau diseriuskan dibawa ini ke mahkamah syariah, orang ini sudah tahu larangannya, boleh jadi dihukumkan murtad.
Kenapa? Menyepelekan kebesaran agama. Nggak ada lagi rupanya seluruh yang lain, sehingga harus itu diseluruhkan. Coba dulu jamaah, ayo semayang ke masjid, kirim salam aja malaikat dulu. Ada begitu? Pernah dengar gitu? Tak ada lagi rupanya yang lain. Kalau tidak, kita umat Islam yang menghargai kemurnian, keagungan, kesucian agama Islam ini, jangan harap non-muslim mau menghargainya. Udah tak ada lagi rupanya seluruh. Sehingga bismillah bismikut, wajah tu wajhiyah, sambung. Yang seluruh orang, wajah tu wajhiyah, ambil batu, lempar dia. Apa begini? Rasulullah sampai bertarung nyawa untuk agama ini. Kok kita sedap-sedap aja begitu? Jangan, jamaah. Kalau mau seluruh, jangan agama yang dijadikan seluruh. Jadi saya pakai sepatu, membaca bismillah, saya mengangkat benda, membaca bismillah, tidak dianjurkan. Karena perbuatan itu adalah perbuatan mubah. Sedangkan yahtammu bihi syara'u, yang dipentingkan oleh agama, kalau tak sunat wajib. Tetapi dibacanya juga bismillah dengan niat mengambil berkah dari kalimat bismillah itu, supaya bertambah kebaikan yang saya lakukan. Dari sisi itu dia tetap dapat pahala. Dan memulai pula yang empunya karangan dengan mula yang kedua, karena memberitahu ia atas bahwasanya permulaan itu terbagi atas dua bahagian. Permulaan artinya mukaddimah. Mukaddimah itu jamaah, apa-apa yang baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah permulaan. Tetapi permulaan ini ada dua, permulaan sebenar dan permulaan tambahan. Permulaan sebenar itulah bismillahirrahmanirrahim. Permulaan tambahan itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai pidato, mengucap bismillah tidak perlu jahar. Bismillahirrahmanirrahim, as-salat tak perlu. Di dalam mazhab Imamuna Syafi'i, bila bismillah sudah dikuatkan begitu, kemudian orang itu mengucapkan assalamualaikum, tak wajib dijawab assalamualaikumnya itu. Tapi kalau bismillahnya sir, pelan, assalamualaikum, barunya. Jadi ada aturan, semua ada aturan. Nah, tadi dimulai dia dengan bismillah, kemudian dia pakai alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana permulaan sebenarnya ini? Bismillah kah atau alhamdulillah? Nah, tadi lihat ya, dan memulai pula yang empunya karangan dengan mula yang kedua. Mula yang kedua itulah alhamdulillah. Nanti lebih kurang 4 baris di bawah itu ada alhamdulillah. Mengapa? Karena memberitahu ya Syekh atas bahwasanya permulaan itu terbagi atas dua bahagi. Yang pertama dinamai ibtida haqiqi. Itu yang disebut ibtida hakiki. Artinya permulaan yang sebenarnya, yang tiada terdahulu pada hadapannya sesuatu. Artinya sebelum dia tak ada, dia langsung kita mulai. Maka permulaan itu disebut namanya ibtida hakiki. Dulu ada madrasah namanya ibtidaiyah. Itu permulaan jamaah. Jadi ibtida hakiki, permulaan yang sebenarnya. Apa maksud permulaan yang sebenarnya?
yaitu permulaan yang tiada terdahulu pada hadapannya. Artinya sebelum dia tak ada permulaan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti ada orang, kau enggak pakai bismillah, kok aku kan udah alhamdulillah. Alhamdulillah permulaan rupanya. Permulaan juga. Mana dia? Dan yang keduanya dinamakan permulaan idhafi. Ianya itu pakai tasydid. Ibtida'un haqiqiyun. Yang kedua ibtida'un idhafiyun. Permulaan idhafi. Apa permulaan idhafi? Permulaan sandaran. Maksudnya permulaan sandaran sebelum dia sudah ada permulaan yang sebenar. Setelah itu barulah dia. Maka yang pertama itu disebut namanya ibtida' haqiqi, yang kedua namanya ibtida' idhafi. Ibtida' idhafi artinya permulaan sandaran. Tidak dia yang sebenarnya, ada yang dahulu dari dia. Artinya permulaan yang ada terdahulu pada hadapannya sesuatu sebelum dia sudah ada. Seperti alhamdulillah. Jadi bismillah kemudian alhamdulillah. Anjuran kita kalau pidato-pidato bismillah itu tak usah dijaharkan. Belakangan ni saya perhatikan menjadi-jadi udah. Tak mengertinya dia struktur bahasa Arab itu, tapi kena didengar-dengarnya orang ikutinya. Awak tanya nanti ngapa begitu? Tak tahu dia. Kan kita tahu. Aku bukan salah menyalahkan. Jangan mental lah beragama ini. Kita kalau tak tahu jangan mengarang. Tengok dari awak kecil dulu. Penutup doa itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah pula belakangan subhana rabbina rabbil izz. Ada begitu? Pernah dengar? Subhana rabbina rabb. Aku bukan tak tahu, tapi kita yang tak mengerti, tak belajar bahasa Arab ini, ngapa diubah? Nanti alasannya kan rame-rame, kata dia. Itu kan ayat Quran yang dikutip, ngapa diubah? Dah pula wassalamun alal mursalin. Barusannya ada ustaz yang mengkritik itu. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ustaz tadi memanglah dia ahli bahasa Arab. Dia kritik itu jamaah. Kena sakit kuping kita mendengarnya. Jadi kalau yang kita tak mengerti bahasa Arab ini, ikut saja apa yang sudah dituntunkan oleh guru-guru kita. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Kita tak kata salah. Tapi nanti kalau yang baca itu kita tanya, mengapa subhana rabbina? Dia tak bisa jawab. Kalau dah tak bisa jawab nanti, dia fitnah pula kita. Macam kau je yang paling ngerti, katanya. Apa begini hidup jamaah? Jadi saya mau bagi tahukan, ada ibtida' haqiqi, ada ibtida' idhafi. Kalau memulai pidato, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu itu pakai bismillah dikuatkan. Belakangan pula barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fil ayati wa dzikr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu ghafurur rahim. Khutbah pertama. Khutbah kedua, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wadhkurukum fadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qomat kan gitu. Dah pula khatib sekarang menambah aqimus shalah. Siapa yang ngajar tu? Enggak yang ngajar siapa?
Lantas ustaz tu bilang untuk taukid, perlukah taukid situ? Aku bilang, bukankah selesai khutbah qomat? Qomat itulah aqimus solah. Ngapa pula khatib nambah aqimus solah? Memang ini hal-hal yang remeh-temeh, tetapi geli kita mendengarnya jamaah. Itu kalau sama dengan kalau bahasa Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, kan begitu. Tahu-tahu terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan mama-mama. Kira-kira macam mana dengarnya? Jadi dulu jamaah, bapak-bapak dan mama-mama yang kami hormati, macam mana dengarnya kira-kira? Atau digantinya, terima kasih kami ucapkan kepada papa-papa dan mama-mama, macam mana dengarnya ya? Jadi jemaah, ini khatib dah pula aqimus salah katanya. Lantas untuk apa qomat tu? Saya bukan apa-apa. Ayolah, yang ulama sudah susun, mari kita ikuti. Jadi ada ibtida' haqiqi, ada ibtida' idhafi. Ibtida' haqiqi bismillah, ibtida' idhafi alhamdulillah. Maka yaitu sudah didahulukan dengan bismillah, disambung beliaulah, maka berkata ia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala pujian bagi Allah. Perhatikan kalimat tu, segala pujian, alhamdu, al yang ada pada alhamdu. Al itu banyak kali fungsinya dalam bahasa Arab jemaah, terlampau banyak. Tetapi pada alhamdu, alnya itu fungsinya istighraq. Alif, sin, ta, ghin, ra, alif, qaf. Istighraq. Itu maka selalu diartikan segala. Padahal alhamdu tak ada artinya segala, enggak ada. Enggak ada. Alhamdu pujian itu, tetapi di seluruh terjemahan bahasa Indonesia mengguna segala. Mengapa diterjemahkan pakai segala? Karena alnya itu yang ada pada alhamdu fungsinya istighraq. Alif, sin, ta, ghin, ra, alif, qaf. Istighraq. Arti istighraq segala, semua. Maka alhamdu diartikan segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Perhatikan segala. Ini yang mau diuraikan di sini jamaah. Artinya bahwasanya puji itu terbagi atas 4 bagi. Pujian terbagi 4. Pertama, puji qadim bagi qadim. Kalau bahasa kita ringkasnya, puji Allah bagi Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Seperti puji Allah akan dirinya seperti firman Allah. Ini Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Perhatikan ya, ini kita mau paham betul jemaah. Ya, walaupun kita enggak sekolah Arab, ku sampaikan, segala puji milik Allah, Tuhan sarwa alam. Jadi di kitab-kitab Melayu, sin ra waw, kita baca seru. Aku dari dulu, dari ibtidaiyah tahun 70-an, ku baca Arab Melayu seru. Apa seru nih? Itu bukan seru, sarwa. Sarwa itu bahasa Sangsekerta, artinya seluruh. Maka segala puji seru, bukan sarwa, sekalian alam. Itu bahasa Sangsekerta jemaah. Nah, Allah puji dirinya, segala puji milik Allah,
Tuhan seluruh alam. Perhatikan kali ini tauhid. Kita ngaji tauhid. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Ini lurus jemaah. Kalau ada yang enggak cocok kita diskusi. Jangan diam-diam. Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Oke, sampai sini. Allah adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Tahu-tahu ada ceramah yang mengatakan kalau Allah pasti Tuhan, kalau Tuhan belum tentu Allah. Pernah dengar gitu? Malah diajuknya pikiran kita, coba sebut Tuhan banyak-banyak, kan jadi hantu, katanya begitu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka Tuhan belum tentu Allah, kata. Tapi kalau Allah kita sebut tetap Allah. Ini resikonya besar nih. Kalau Tuhan belum tentu Allah, kalau Tuhan belum tentu Allah, maknanya ada berapa Tuhan? Banyak. Murtad tidak nih jemaah? Ya, Tuhan belum tentu Allah. Allah siapa sih Tuhan? Berarti Tuhan banyak. Maka Tuhan sama dengan Allah, Allah sama dengan Tuhan. Al-Fatihah itulah yang mudahnya. Meskipun nanti dalam bahasa Arab ada ilahun, ada rabbun, menyebut Tuhan tadi jemaah. Jadi segala puji milik Allah, Tuhan alam ini. Di seluruh alam itu apa alam? Masih Allah. Apa saja selain Allah. Berarti manusia Tuhannya siapa? Allah. Berarti malaikat Tuhannya siapa? Allah. Berarti jin Tuhannya siapa? Allah. Berarti setan Tuhannya siapa? Allah. Sekarang manusia. Manusia ada muslim, Tuhan orang muslim siapa? Allah. Manusia ada non muslim, orang non muslim Tuhannya Allah. Kan? Tadi yang sebut Yesus. Tuh, salah betul tuh. Salah apa betul? Salah, cocok. Salah. Tahu-tahu kita bilang orang Kristen Tuhannya Yesus. Kita bilang orang Buddha Tuhannya Siddhartha, Gautama Buddha. Tahu-tahu orang Hindu kita bilang Trimurti, Brahma, Wisnu, Shiva. Apa enggak murtad ini? Jemaah. Jadi orang Kristen Tuhannya Allah, orang Hindu Tuhannya Allah, orang Buddha Tuhannya Allah, bahkan yang mengatakan tidak ada Tuhan pun Tuhannya Allah. Lantas ketika mereka mengatakan patung inilah Tuhan, pohon inilah Tuhan, buaya adalah Tuhan, sapi adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, itu yang dipertuhan, bukan Tuhan. Tinggal lagi karena kita hidup berbilang agama, ketika mereka katakan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Buddha, menyembah Tuhan Wisnu dan seterusnya, kita hargai saja itu. Jamaah, jangan diejek. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha bighairi ilmin. Atau kama qala Allah Ta'ala. Jangan kalian ejek-ejek orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yang menurut mereka itu Tuhan. Sebab nanti tindakan kalian itu akan memancing mereka mengejek-ngejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujuk ke Al-Quran. Sila. Kalau kita menyatakan Tuhan mereka itu Allah, sementara mereka membuat Tuhan itu tadi ya Yesus apa begitu, Tuhan gimana? Ya memang Tuhan mereka Allah. Tapi kenyataannya itulah kita sebut tadi, itu sesuatu yang dipertuhan. Itu maka itu kalimat itu kan. Sebab ini ngaji kita ini ngaji agama, jangan salah-salah gunakan bahasa. Sebab itu sesuatu yang dipertuhankan oleh mereka. Itu. Kita tak mengakui itu. Cuma kalau mereka mengatakan Tuhan kami adalah pohon, Tuhan kami adalah buaya. Buaya pernah jadi Tuhan.
Tuhan kami matahari, Tuhan kami sapi, ya kita hargai saja, itu bukan kita akui. Karena dakwah seperti yang saya sebutkan dalam malam Kamis yang lalu, dakwah itu dia merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Bahwa mereka begitu, ya sudah, kita mesti damai-damai. Itu dia. Jadi tak boleh kita kata begitu. Mereka bukan Tuhannya ABCD, Tuhan mereka semua adalah Allah. Rujukan kita terlampau mudah. Itulah surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bak milik Allah, Tuhan alam. Begitu jamaah. Boleh paham kira-kira? Makanya kalau kita, macam mana ini jadi besok, tergantung kehendak Tuhan. Macam orang kafir. Siapa pula macam orang kafir? Tuhan itu Allah Ta'ala. Cuma Allah bahasa Arab. Bahasa orang Batak, dia Batak. Bahasa orang Inggris pula God. Itu semua maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini? Ada lagi? Jadi buat kalimat apa firman itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Jadi penyempurnaan agama itu keislaman. Begitu. Bukan penyempurna, salah. Islam itu sama dengan sempurna. Jadi bukan penyempurna. Sempurna, selesai. Bukan penyempurna. Yang penyempurna itu Rasulullah. Ini saudaraku semua ini. Ibrahim saudaraku, Musa, Isa saudaraku ini, kata Rasulullah. Cuma macam satu bangunan yang kurang satu saja. Bahasa kita bata. Batanya kurang satu. Akulah yang satu tu, kata Rasulullah. Makanya bukan Islam penyempurna. Islam tu sempurna. Yang penyempurna adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sampaikan yang begini-gini jamaah. Yang nampak kita sepele tapi itu penting. Tak ada Ustaz? Ada tak dengar saya? Macam mana tadi? Bagaimana kita setelah sholat kita berdoa, apakah juga niat ini dua hal yang saya terangkan. Saya tak mengatakan jangan baca bismillah sebelum pidato. Bacalah bismillah tapi sir. Tapi sir. Sebab kalau dibaca jahar, maka yang mendengar tidak lagi wajib itu membalas salam kita. Jadi sedangkan yang mendengar ni kan mau juga pahala menjawab salam kita. Kasih orang tu kesempatan. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahnya pelan. Jadi mereka pun dapat pahala menjawab salam kita. Tapi kalau kita kuatkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, mereka tak lagi wajib menjawab. Satu. Yang kedua, sebelum berdoa khilaf membaca bismillah itu. Pendapat jumhur ulama sebelum berdoa tidak sunat baca bismillah. Tetapi pendapat minoritas ulama sunat. Makanya saya pribadi kalau ada imam baca bismillah sebelum berdoa, kita tak tegur. Oleh kerana ada pendapat sedikit ulama yang mengatakan tetap sunat baca bismillah sebelum berdoa. Walau pendapat jumhur mayoritas ulama kata tak usah baca bismillah. Atas itulah maka saya pun di mana-mana kalau saya dengar imam baca imam baca bismillah sebelum berdoa, saya tak tegur. Tak ada masalah. Karena memang ada ulama yang mengatakan itu tetap sunat. Tetapi kalau kita ditegur orang, tak usah kau baca bismillah. Jangan balas. Jangan balas. Mengapa? Dua sebabnya. Satu, dia mengikut jumhur. Dua, supaya enggak berkelahi kita sesama Islam ini. Malu kali. Hanya kerana bismillahirrahmanirrahim enggak bertegur sapa.
Apalagi maaf kalau imamnya bangsa kecil hati, dah pula merajuk, tak mau lagi jadi imam. La ilaha illallah. Kalau memang kata dia tak sunat, dah, usah balas. Berarti dia mengikut pendapat jumhur. Yang kedua, jangan kita ni asyik berkelahi aja, berantam aja, berdarah-darah sejarah kita ini hanya karena perbedaan pendapat. Itu dia. Okey ya? Masih? Bentar. Apa hal? Apa macam mana? Tak apa-apa, enggak ada masalah. Cuma macam tadilah, bapak-bapak, ibu-ibu digantinya mama-mama, papa-papa. Macam mana kira-kira kuping awak dengarnya? Yang sebagai muadzin tadi, kalau misalnya dia paham mengerti, kalau tadi dia bilang dia perlu iqamah. Qamah memang tetap enggak ada hubungan. Qomat enggak ada hubungan dengan khutbah, tetap saja. Cuma setelah khutbah itu tidak perlu kalimat aqimus solat, karena setelah khutbah qomat. Untuk apa dia bilang aqimus solat? Ini ikut-ikut aja nih. Yang sana buat, sini buat, sini buat, sini buat. Nanti kalau awak tanya dia marah, macam kau aja yang paling berilmu di dunia ni, kata dia. Lucu. Gitu, okey? Dan saya pun tak pernah tegur, oleh karena itu tidak mempengaruhi kesahan khutbah, maka saya tak tegur. Cuma yang mau sampaikan ini supaya cantik saja. Okey? Abang tadi? Menyebabkan kita tidak wajib jawab salam setelah seorang bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah dimulai dengan ibtidah hakiki. Sudah dimulai dengan ibtidah hakiki tadi, bismillahirrahmanirrahim, dikuatkan ni. Maka tak perlu lagi. Okey? Baik. Jadi nomor 1, puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Seperti puji Allah akan setengah aulianya. Aulia kekasih. Jadi Allah memuji kekasihnya. Apa itu contohnya? Ini surat Shad ayat 44. Ini surat Shad ayat 44, surat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba bahwasanya yang taubat kepada Tuhannya, yaitu Nabi Allah Ayub alaihi salam. Perhatikan jemaah, Allah puji Nabi Ayub. Di dalam kitab kita disebut sebaik-baik hamba bahwasanya yang taubat. Berarti Nabi punya dosa. Ini hati-hati nih. Seluruh ulama sepakat para nabi tidak berbuat dosa besar. Ulama khilaf apakah nabi berbuat dosa kecil, jamaah. Tetapi yang paling kuat dari pendapat itu, para nabi jangankan dosa besar, dosa kecil pun tidak lakukan. Tahu-tahu diterjemahkan di sini bahwasanya yang taubat kepada Tuhan, sebaik-baik hamba bahwasanya yang taubat kepada Tuhan, yaitu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Berarti Nabi Ayub berdosa? Tidak. Para nabi tidak berdosa. Cuma walau tidak berdosa, mereka memandang itu sebagai dosa. Contoh, kalau ada orang di jalanan sambil makan sambil berdiri, orang jalanan sambil makan sambil berdiri, satu. Yang kedua, ada imam masjid Al-Hikmah sambil makan sambil berdiri. Yang mana yang paling tak bagus nih? Padahal kan sama saja, makan berdiri. Tetapi posisi ia sebagai imam mempengaruhi mutu perbuatan itu. Yang tidak salah pun terpandang sebagai salah. Orang jalanan di mulutnya ada makanan, ngomong, ada imam masjid di mulutnya ada makanan, ngomong. Yang mana yang tercela? Imam.
Padahal ini bukan perbuatan salah. Artinya apa? Semakin baik mutu diri orang, perbuatannya yang tidak salah pun terpandang salah. Itulah yang terjadi pada diri Nabi Ayub. Jadi jangan berkeyakinan Nabi Ayub berbuat dosa kemudian bertaubat. Bukan. Beliau tak pernah salah, tapi memandang diri salah, maka perlu bertaubat. Ya, satu. Nanti ada di sini keterusannya, tapi jauh kali. Bagaimana kita membedakan seorang nabi dan rasul yaitu berdosa? Bagaimana? Kita tak tahu. Kita tak tahu apakah mereka berdosa atau tidak, kecuali dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang ngasih tahu. Kita pun tak tahu ini nabi atau bukan, kecuali melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kita tak wajib beriman kepada Nabi Zakaria, tak wajib beriman kepada Nabi Isa Musa, kecuali diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Barulah ulama nanti mengistimbat hadis atau Al-Quran itu dikatakan wajib. Satu. Yang kedua, apakah kesalahan mereka adalah dosa atau tidak, pun kita tak tahu, kecuali melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kita tak akan pernah tahu semua yang telah lalu itu kecuali melalui hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sepanjang tidak ada hadisnya, jangan dipersoalkan. Contoh, kita tak pernah tahu Nabi Adam memakan buah itu atau tidak, kecuali melalui Rasulullah. Itulah ayat Al-Quran. Kita tak pernah tahu ayat Al-Quran kecuali melalui Rasulullah. Persoalan yang selalu menjadi kekeliruan orang, apakah Nabi Adam memakan buah pohon itu sebuah dosa? Yang lebih mengerikan, ada pula pemahaman Nabi Adam diusir. Usir ini hina atau mulia? Hina. Apalagi ada ayat Al-Qurannya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Macam mana orang yang diusir menjadi khalifah? Ini hati-hati menerjemahkan Quran. Aku waktu aja udah masuk Isa. Terus terang jemaah, ini banyak sekali keliru. Belum lagi nanti kisahnya pula Nabi Adam makan buah khuldi. Tidak ada itu dalam Islam. Sama sekali mutlak. Tidak ada. Tambahan pula ceritanya sangkut di sini. Inilah jadi khuldi itu. Allah. Aku cocok pertanyaan begini, jemaah, ini mesti dijelaskan ini. Tidak ada dalam agama. Jadi kita tahu nabi-nabi itu begini begitu melalui Rasul. Kalau cerita tak bisa. Yang mau saya ceritakan jadi pertanyaan itu sudah saya jawab. Dari mana taunya? Dari Rasul. Kalau tak ada dari Rasul, jangan cerita, sebab ini aturan agama. Baru nanti ulama yang memerasnya. Maksud memeras itu menghasilkan santannya. Santan itulah hukum. Apa hukumnya? Ulama yang tahu. Kalau tidak, tak bisa. Terkait Nabi Ayub, udah pula digambarkan Nabi Ayub berkudis-kudis ya. Waktu mau sujud, ulat tadi diambilnya. Pas udah naik sujud, balik lagi ulat sini. Ini kan cerita karton ini. Tidak ada begitu kisah Nabi Ayub. Itu di dalam sejarah Islam disebut namanya Qissatu Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Artinya kisah-kisah yang disusupkan ke dalam ajaran Islam. Jadi tadi cocok pertanyaan itu, macam mana caranya? Tak ada lain, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Berarti hadis. Kalau tak ada hadisnya, jangan coba-coba. Lantas nanti kalau sudah ada hadisnya, barulah pemahamannya. Karena ada disebut Nabi Ayub, saya mau bagi tahu, tidak ada ceritanya Nabi Ayub berborok-borok begitu. Tak ada sama sekali, tak ada. Bahwa sakit ya, sampai berborok-borok, sampai ada ulat ya. Dulu dengar kisahnya tuh. Ulat waktu mau sujud, ulatnya diambil, letak dulu. Bangkit dari sujud, ulatnya diambil, letak lagi. Enggak ada itu jemaah. Kalau ada yang ini ada kitabnya. Nanti aku tunjukkan buku petunjuk mencuri dalam bahasa Arab pun ada. Kalau perkara kitab, jemaah, ini mau hati-hati. Cocok. Jadi apa boleh buat lah. Awak kalau tak Isa, aku teruskan jawaban ini, jemaah. Isa pula. Tetapi saya mau bagi tahu kita, bukan aku,
Kepada siapapun kita mengaji, kalau kira-kira agak perlu ditanya, tanyalah. Tak bisa lagi kita macam dulu terima-terima saja begitu. Kena terlampau banyak yang rusak dalam agama ini, karena sebetulnya tak ada dari agama. Ini kitabnya ada. Kalau perkara kitab, wah banyak aja jemaah. Ana jadi sampai malam ni, puji Allah bagi dirinya, puji Allah bagi makhluk. Macam kita pun dipuji Allah juganya. Innallaha ma'as sabirin. Itu kan pujian Allah. Allah suka bersama orang-orang yang sabar. Pujian, banyak pujian. Tinggal 2 lagi nanti jamaah. Nanti 4 pujian itu sesungguhnya kemana isinya. Itulah nanti. Tentu dalam 3 malam Kamis berikutnya lah. Ya, malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.